Cah. Selamat datang di Barbecue. Bakar-bakar Materi Q. Natural gak sih itu? Sungguh sangat natural kita Ahmed ya dalam membawakan acara ini luar Parah, biasa. parah. Jadi barbecue itu apa Bang Sandi? Barbecue itu adalah konten terbarunya Kotak Ketawa. Kota Ketawa. Yang dimana nantinya setiap komik yang tampil di sini akan membakar materi mereka teman-teman. Artinya membakar itu apa sih, Mek? Membakar itu artinya mereka tidak akan membawakan materi itu lagi setelah di sini. Oh, setelah di sini. Ya, setelah di sini nggak bakal dibawa di mana lagi gitu. Tapi Eksklusif, cuma di Kota Ketawa. oh emang gitu ya, jadi Iya, eksklusif emang. teman-teman. Eksklusif. Jadi nanti ada beberapa komik hari ini. 3. Ada 3 komik yang bakal ngebuang materinya di sini. Jadi kalau semisal materinya lucu, kalian bisa komen di bawah. Komennya gimana Bang Sandi? Lucu banget anjing gitu. Tapi kalau nggak lucu, kalian tetap komen di bawah teman-teman biar nanti si komiknya itu bisa introspeksi diri lah. Introspeksi diri Iya. ya. Minimal dia minggat dari Bandung. Betul, dan berhenti jadi komik, fokus di Grab seperti itu, teman-teman. Komik pertama aja langsung nih kita sebutin atau suruh panggil buat tampil. Ya, bisa. Biar cepet kali. Siapa tuh? Karena karena awalnya gini Bang Sandi. Gimana? Kita tuh kan taunya kesini tuh datang tuh buat stand up. Ya. Bukan buat nge-MC. Ini kan Betul. kelihatan sekali kan koneksi kita seperti apa. Iya, chemistry kita sungguh sangat Buruk. gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nonton konten ini jangan lupa sebelumnya buat subscribe Dan juga. harap maklum penampilan kami. Iya, share dan like juga ya, Ya, harus. video konten terbaru ini. Kalau Subscribe. kita pembawaannya masih seperti ini ya mohon maaf Maaf. karena ditodong buat Kadit. jadi MC. Mang Cus bangsat. Ya, langsung aja kita panggil komika yang Pertama pertama ini. akan membakar materinya. Siapakah dia? Komika yang satu ini berasal dari Makassar. Makassar teman-teman, dan dia terkenal sebagai komika yang punya cerita cukup kelam. Kelam. Iya. Gimana tuh? Gimana tuh kelam? Pokoknya ceritanya gelap lah, Gelap sekali ya. gelap sekali. Setahu Anda komika ini seperti apa? Komika ini adalah seorang anak Hmm. dari ibu yang Hmm. bekerja di prostitusi. Wah, aku kaget. Aku juga kaget sih. Langsung aja kita panggil. Eki Priagung. Woo! Oke. Ya, selamat malam teman-teman. Senang banget nih bisa tampil di depan kalian semua dengan baju keren Born and Blessed ya. Ini Born and Blessed kan artinya terlahir dan bersyukur. Kalau terlahir udah, bersyukurnya masih usaha nih gue sebagai anak pelacur. Masih usaha. Ya, teman-teman, nyokap gue perek. Itu yang dikatakan teman SD gue pas masih kecil. Nyokap lu perek. Nyokap lu PNS, anjing gak berdamage. Karena profesinya benar gitu loh, Nyokap lu main Zuma, nyokap lu main sama bokap gue anjing. Sakit gitu, gak bisa. Akhirnya gue berantem sama teman gue yang itu. Pulangnya malah gue dimarahin sama nyokap gue. Gue dimarahin karena gue jadi anak nakal gitu. Gue bingung, kan nyokap gue juga wanita nakal ya. Kok bisa gitu, gue gak tahu diri. Iya. I got from my mom. Terus, tapi jadi orang yang terlahir dan besar di prostitusi itu gak semenyedihkan itu. Karena gue jadi punya nyokap yang jauh dari street parents. Tidak pernah mengekang. Gue punya kakak perempuan. Dan seumur-umur dia gak pernah bilang gitu kayak anak perawan keluar malam-malam. Gak pernah. Karena di tempat gue perawan artinya pengangguran. Iya. Cuman prakerja doang itu. Nah kalau kayak gitu dia barunya tuh yang aib tuh. Itu aib. Udah malam masih perawan. Kan kalau di kalian mungkin menganggap keperawanan itu artinya kesucian. Gue untung kuliah, akhirnya pandangan gue soal perawan tuh bisa berubah. Kalau gue nggak kuliah mungkin paling mentok ya kayak beberapa di antara kalian yang menganggap perawan artinya kesucian. Padahal nggak juga. Padahal secara medis perawan tuh nggak ada. Karena harga diri seorang wanita lebih dari sekedar selaput. Karena bisa juga soal durasi kan. Short time, long time. Kalau nyokap gue 300 net ya. Dan gue tuh bangga sama nyokap gue karena
Kalian teman-teman tahu kan, polisi itu punya semboyan, pelayan masyarakat. Tapi kayaknya soal pelayanan masyarakat lebih memuaskan nyokap gue gitu. Ih, lu kalau lihat di Twitter ya komplain-komplainnya tuh selalu ke polisi bukan ke pelacur gitu. Ya, rate-nya bagus-bagus gitu. Lu gak akan pernah menemukan komplain-komplain yang mengatasnamakan oknum pelacur, gak pernah ada. Gak pernah ada. Ini Polsek gak mau berguru ke Saritem aja gitu. Iya, untuk meningkatkan mutu pelayanan. Kayak, karena di prostitusi, kita tuh gak pilih-pilih, semua golongan, ras, suku diterima. Bahkan kenyamanan masyarakat itu di nomor satukan. Kalau di Polsek ada kursi, di kita ada kasur. Lebih kita. Makanya gue bangga sama nyokap gue walaupun ada yang bilang, kan nyokap lu free sex. Enggak free anjing, berbayar. Berbayar. Gue juga respect sama nyokap gue karena nyokap gue ngelakuin ini ya karena pilihan terakhir. Karena pilihan terakhir, gak mungkin pilihan pertamanya dong gitu. Dan gue yakin dia kayak gitu bukan karena love language-nya physical touch, bukan. Dia tuh ya gue respect lah sama dia. Karena gini, awalnya nih gue senang banget sama stand up comedy. Karena gue bisa menceritakan ini. Gue bisa menceritakan kisah nyokap gue walaupun perjalanannya dulu gue tuh stand up comedy awalnya ngejokes yang tolol gitu. Tolol lah pokoknya dah. Terus jatuhnya gak natural, abis itu dikomenin sama senior. Itu hitungannya trying to be funny. Terus ditanya, lu mau sampai kapan ngebom kayak gini? Abis itu ditanya pertanyaan filosofis. Sebenarnya lu tujuan lu stand up tuh buat apa sih? Gue jawab, masuk TV gitu. Sampai akhirnya gue ketemu, kenapa gue gak cerita tentang nyokap gue aja gitu. Kan nyokap gue juga, maksud gue, nyokap gue tuh keren gitu. Nyokap gue tuh, apa ya, kayak pekerjaannya aja dia bisa natural gitu. Karena jadi nyokap gue tuh sulit tau gak, bisa pura-pura, dia bisa pura-pura sange gitu. Karena kan pas ngelayani gak selalu dalam keadaan sange kan. Dan dia natural. Kalau dia gak natural hitungannya trying to be horny itu. Terus dinasihatin sama senior, mau sampai kapan ngebom kayak gini gitu. Terus ditanya pertanyaan filosofis. Sebenarnya tujuan kamu jadi perek buat apa sih? Masuk TV. Yeah. Yang itu tadi perlu dirapihin ya. Jangan dibakar dulu berarti. Terus ya makanya bisa dibilang gue adalah anak yang udah berdamai soal nyokap gue. Jadi bisa dibilang gue adalah anak yang open minded soal nyokap gue yang open BO. Kalau dia keluar malam, gue nganggapnya midnight sale ya kan. Jadi kalau seumpama gue yakin dia kerja sampai sekarang nih, dia udah bisa pay letter itu. Nunjukin tatonya, QR gitu, mas bisa di-scan di sini. Seru. Dan apa ya, gue tuh yang bikin gue seneng sama nyokap gue ya. Nyokap gue tuh mau naik tingkat gitu. Gue tuh sayang sama nyokap gue manggil dia mama. Karena dia naik tingkat dia dipanggil sekitarnya mami gitu. Dulu talent sekarang pemasok. Seru. Dan teman-teman gue tuh juga belajar banyak dari nyokap gue yang di prostitusi. Karena nyokap gue tuh apa ya, gue belajar keberagaman lewat pelanggan nyokap gue yang berbeda-beda. Berbeda ras, berbeda golongan. Jadi rumah gue tuh bukan cuma sekedar rumah, tapi museum kebinekaan. Gue tuh jadi tahu gitu berbagai kecenderungan orang dari cerita nyokap gue. Misal nyokap gue cerita, hari ini agak pelit, soalnya ya biasa orang Padang. Tapi dari matanya kelihatan sipit sih, kayaknya Padang Cina makanya pelitnya double. Hari ini ketemu siapa lagi mah? Agak keras nih desahannya, Batak ini. Terus besokannya kan gue tanya lagi, ini hari ini ketemu siapa mah? Ketemu orang Padang yang kemarin? Bukan. Orang Padang sering kesini ya? Tapi tumben loh ini orang Padangnya gak pelit. Dan ternyata gak semua orang Padang pelit. Dari situ gue belajar, ternyata manusia gak bisa digeneralisir. Individu adalah individu. Dan gue belajar itu dari perek anjir. Kok bisa gak pelit mah ini? Gak tahu, mama gak punya kembalian. Udah keburu di miss call sama istrinya 17 kali. Pantesan gitu, tapi mulutnya bau rendang sih.
oh ternyata masih ada yang bisa digeneralisir gitu. Tapi memang bener gak bisa lu mengeneralisir manusia. Karena nyokap gue pernah ketemu sama orang Nias, tau gak sih, yang suka loncat. Dia gak loncatin nyokap gue, gak loncat-loncat gitu, enggak. Bisa diam gak sih mas? Gak bisa, gak gitu. Jadi gue belajar, ternyata gak cuma buku yang jendela dunia, perek juga gitu. Wah ternyata sedih ya jadinya. Oh berarti harus di rewrite itu. Apalagi ya, ini closing aja ya teman-teman. Gini, gue tuh kuliah kan, sekarang gue bisa kuliah. Karena dulu tuh gue mati-matian belajar di prostitusi. Gue satu-satunya orang yang mengambil langkah yang langka. Karena teman-teman gue di situ adalah pria-pria yang cuma pikirannya ngentot gitu. Pria-pria yang memperlakukan wanita secara kebalikan. Kalau yang seksi dibungkus, yang jilbab di unboxing. Pokoknya peribahasanya tuh alon-alon asal ke palkon. Pokoknya gitu dah. Dan gue mau belajar teman-teman, gue mau belajar. Gue tuh akhirnya bisa kuliah bebas tes di ITB. Dan gak cuma itu teman-teman. Gue harus gimana caranya gue bisa nggak bayar kuliah nih. Akhirnya gue ikut proses seleksi beasiswa. Dan ketika proses seleksi beasiswa, gue tuh ya udah gue ikut aja gitu. Gue ketemu sama wakil rektor ITB gitu, yang kebetulan mewawancarai gue. Gue ditanya berbagai pertanyaan. Salah satunya pertanyaan pilunya tuh, orang tua kamu kerjanya apa? Akhirnya ya gue ceritakan kisah gelap ini terang-terangan. Ibu saya kerja di prostitusi pak. Terus habis itu dia bilang lagi, dia gitu, dia kaget. Sekian aja kali ya. Lupa gue. Udah banyak kali ya. Udah sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa gue, sorry. Ya. Oke, begitulah luar biasa sekali penampilan dari Eki Priagung. Priagung. Wah gila tadi. Gila, merinding. Beneran kelam ya. Merinding tapi bisa ketawa kita Anjing ya. tadi itu lucu banget. Lu suka yang mana, Matt? Matt yang mana? Yang mana ya? Tadi kan lu nonton. Gue suka yang waktu dia diceng-cengin sama temennya, tapi dia nggak bisa nyeng-cengin balik. Karena Temen dia orang tuanya PNS, kerjanya bener dan orang tua dia tidak. Iya benar-benar itu waktu dia masih kecil. Kayak kalau gue kayak Eki kayak bunuh diri deh. Bunuh diri ya? Gak kuat aja mental gitu maksudnya. Kalau saya doa saya sama Allah sih. Kalau saya doa sama Allah. Gimana doanya? Pengen jadi keong. Oke, Eki luar biasa. Thank you Eki Priagung. Thank you Eki Priagung. Sudah mau tampil di apa nih? Barbecue. Bakar-bakar. Materi Q. Kenapa anda diam? Apa lagi nih? Komika selanjutnya dong. Komika selanjutnya ini berasal dari Ciamis teman-teman. Dari Ciamis? Iya. Kok bisa dari Ciamis? Bisa. Dia ke Bandung tuh mau kuliah. Kok bisa dia ke Ciamis ke Bandung kuliah? Bisa dan merantau di Bandung. Berusaha untuk di stand up comedy sekaligus kuliah. Oke. Langsung aja kita panggil komika berikutnya. Gimana? Itu saya sendiri aja. Ya udah langsung aja. Komika berikutnya ada komika dari Ciamis, Ahmed Rivel. Wow, tetap di barbecue. Bakar-bakar materi Q. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Ahmed dan saya ini alumni pesantren teman-teman. Dan saya mau menjelaskan sedikit tentang pesantren. Bahwa pesantren itu teman-teman, pesantren itu bukan tempat-tempat orang yang soleh-soleh semua gitu. Bukan tempat orang-orang yang baik semua gitu. Ada juga orang bajingan-bajingan di sana gitu. Ya kayak gini deh, kalau misalnya di pesantren orang-orang itu soleh semua, ya gak bakal ada tuh kasus pelecehan-pelecehan di pesantren. Lupa, itu mah oknum. Hati-hati oknum. Basi sih sebenarnya. Jadi asli teman-teman, tapi di pesantren gak semua orang tuh baik. Ada juga yang nakal, ada juga yang bandel, bengah, ada tuh. Saya juga punya teman nih teman-teman di pesantren. Teman saya tuh punya luka bakar gede di sininya nih. Gede, luka bakar. Saya nanya tuh, eta maneh kunaon? Dia jawab, iya baheula orang ditato. Saya nanya lagi, eta emang tato naon baheulana? Tato naga katanya. Kepala naga gede di sini katanya gitu. Saya kan gak terlalu percaya sama dia, ya takut ngibul gitu. Jadi ada satu kesempatan, saya main ke rumah dia gitu. Main ke rumah dia ketemu mamahnya. Saya nanya,
Nama dia kan Al Husaini kan sebuah nama yang islami sekali. Saya nanya ke mamahnya, punten ibu, manawi Al Husaini teh ieu kapungkur leres ditato. Ibunya ngejawab, oh henteu dek, eta mah kapungkur Al Husaini nuju alit ka banjur sayur sop. Anjing, ke sayur sop dong. Ya kalau tahu sayur sop mah gitu. Kalau tahu dulu ke banjur sayur sop, jangan ditato naga. Ditato wortel sama kentang di sini gitu. Aneh banget, sumpah aneh banget. Dan jujur teman-teman di pesantren tuh banyak orang-orang jorok, sumpah banyak banget. Teman-teman saya juga kemasuk gitu. Karena udah terkenal lah ya pesantren itu dengan istilahnya apa, penyakit-penyakit kulit ya. Kalau dalam bahasa ilmiahnya itu buduk teman-teman. Nah, waktu saya dulu di pesantren teman-teman ya. Saya punya satu teman, dia tuh punya penyakit, dia tumbuh kayak jamur gitu di selangkangan dia. Yang akhirnya dia sering garuk-garuk di daerah sana gitu. Pada satu waktu, saya pernah makan bareng teman saya yang lain ya. Lagi makan bareng, terus tiba-tiba dia garuk-garuk, terus datang, nimbrung, tanpa cuci tangan, nimbrung makan gitu. Anjing, jijik banget sumpah. Ini hitungnya kan saya tuh lagi makan nasi sama telur gitu. Ini mah hitungannya ditambah menu gitu. Nasi, telur, jamur gitu. Udah mah jamur enoki lagi gitu. Ditambah wagyu ini jadi all you can eat anjing gitu. Terima kasih, saya Ahmed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsat, mana ada. Keren banget Ahmed Rifael dengan Gak, materi jamur enokinya teman-teman. Anjing mana ada di present kayak gitu. Tapi tadi gimana? Apa? Kena? Nggak tahu lah. Kebingungan. Saya ini kebingungan sebetulnya. Tapi benar itu, maksudnya garuk-garuk selangkangan tuh. Bener, banyak banget. Emang Banyak gitu banget. di pesantren tuh? Ya nggak tahu ya, kata teman-teman saya kayaknya jorok semua karena Bukannya anadofatu minal iman. anadofah tuh minal iman, tapi mereka imannya tapi nggak nadofah gitu. Anadova. Tapi nggak bakal ngerti lah mereka mah. Jadi maksud saya itu teman-teman. Klasifikasi. Nadofah artinya kebersihan. Betul. Nadofah tuh minal iman artinya kebersihan sebagian dari iman. Betul. Saya bilang barusan teman-teman saya beriman, memang beriman tapi tidak nadofah, tidak bersih. Tidak bersih. Itulah maksudnya. Liarnya. Iya. Lihat. Jadi gitu teman-teman, itu dari penampilan Ahmed. Kalau kalian suka sama penampilan Ahmed, kalian boleh komen di bawah. Kalau nggak suka sama penampilan Ahmed, boleh boleh apa nih? DM. Boleh DM tiba-tiba. Gak suka sama lu anjing gitu. Oh boleh. Boleh. Nanti gua DM ya, Med. Terbuka. Nanti gua DM. Sandi Sukron. Yang kelihatan. Enggak dong. Bangsat. Langsung aja, ada komik satu lagi, ada 3 komik kan? Ada 3 komik. Komik berikut ini berasal dari Ciamis, teman-teman. Kan saya udah tadi. Pak. Saya sudah. Tidak dong. Saya tadi gemeter loh. Oh iya. Masa 2 kali. Ya udah, komik berikutnya mana? Komik berikutnya adalah komika dari Bandung. Dari Bandung, Seorang ilustrator. seorang ilustrator Dari Bale Endah. katanya Bandung. Iya, Bandung. Tapi Emang Bale Bale Endah. Emang Bale Endah bukan Bandung? Bukan. Apa dong? Chicago. Mohon maaf teman-teman. Minta maaf. Minta maaf, sorry ya Sandi, minta maaf. Langsung aja ya kita ya. Ya. Sambut aja ya. Sambut aja Kita sambut ya. Sandi Sukron. di barbecue, bakar-bakar. Materi Q. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, senang sekali malam ini saya bisa stand up di kontennya Kota Ketawa. Konten apa sih namanya ini? Barbecue. Barbecue? Bakar-bakar. Wow, mantap sekali. Gila, ternyata tempatnya ini enak banget gitu. Koenko Innovation Hub tuh terbaik emang. Tepuk tangan buat Koenko dong teman-teman. Iyalah. Teman-teman, perkenalkan buat yang belum kenal ya. Perkenalkan, nama saya Sandi Sukron. Saya adalah seorang ilustrator teman-teman. Tapi jujur, ya teman-teman tahu lah ilustrator tuh kerjanya menggambar. Dan jujur saya agak dilema dengan pekerjaan saya ini teman-teman, karena saya adalah orang yang cukup peduli dengan agama saya. Saya cukup peduli dengan agama saya, dan saya baru tahu kalau di agama saya tuh menggambar tuh haram. Tapi ya saya bisanya itu gitu, saya bisa ngegambar, kerjaan saya ngegambar, saya berasa jablay itu gak sih? Nyokapnya Eki itu berasa. Tapi ya gimana, ya saya harus punya keputusan bijak gitu pada akhirnya. Jadi saya berpikir, daripada saya melanggar larangan agama saya, lebih baik saya pindah agama. Asli.
Saya lagi cari agama yang asik. Kayaknya Kristen asik deh. Karena di Kristen tuh nggak cuma ngegambar, bikin patung aja boleh, disembah. Asli, ibadahnya seminggu sekali ke event dahsyat. Asik man. Terus orang Kristen tuh orangnya sampai santai mereka tuh ya makan babi ya santai aja makan babi. Orang Kristen tuh orang yang nggak pernah kesinggung. Walaupun resikonya jadi Kristen tuh paling dibom lah. dibom sama orang yang kesinggung ya. Tapi ya enggak sih. Saya masih istiqomah dengan agama saya sampai saat ini teman-teman. Alhamdulillah. Karena kan yang penting kita mesti kerja ya enggak sih? Bener kan? Gak apa-apa saya jadi ilustrator, yang penting saya kerja. Daripada saya jadi wakil presiden diem aja. Yo. Ini wakil presiden Kolombia. Yo. Apa ya? Bahas ini deh. Saya baru ngewarnain rambut tahun ini, teman-teman bisa dilihat ya. Saya mau warnain rambut karena saya ngefans banget sama artis-artis Korea. Karena kalau saya gini nih, saya ngefansnya sama artis Koreo. Bisa ya. Saya suka sama artis Korea gitu, sama budaya Korea saya suka banget gitu. Bukan berarti saya melupakan jati diri saya gitu, enggak. Karena budaya Korea tuh unik, mereka tuh ya beda lah sama Indonesia. Kayak semisal di Korea tuh kita kalau makan mesti berisik. Apalagi makan mie gitu mesti ada suaranya, tandanya kita menghargai orang yang masak. Jadi kalau makan mie tuh harus ada bunyi kayak, nah mesti gitu. Gak bisa, gitu gak bisa. Bunyinya mesti gitu. Dan makan mie-nya tuh gak boleh dipatahin di tengah teman-teman. Kalau panjang ya sepanjang mie aja. Itulah alasan kenapa Korea tuh orang-orangnya maju, orang-orangnya gak ada orang miskin-miskin banget lah. Gak kayak di Indonesia. Karena di kita makannya kan mie kremes. Ya. Jadi rezekinya ya segini-segini lah. Terus ada lagi kebudayaan Korea yang unik tuh kan mereka tuh kalau makan kalau nggak pakai sendok tuh pakai sumpit teman-teman. Ada kebudayaan unik di mana kalau udah makan pakai sumpitnya mesti disimpan di sebelah mangkok. Gak boleh disimpan di atas mangkok atau dipakai ngedram bohongan gitu nggak bisa tuh, nggak bisa. Tapi yang paling nggak boleh ketika kita sudah makan sumpitnya kita simpan di Polres Cianjur. Nah itu nggak boleh tuh. itu nggak boleh tuh. Nggak boleh tuh. So ada lagi yang saya suka dari Korea itu adalah boyband dan girl bandnya teman-teman. Karena mereka tuh benar-benar berlatih dengan keras bertahun-tahun sampai baru bisa jadi artis. Dan itu ditiru oleh boyband dan girl band Indonesia yang ya cuma 2 minggu tiba-tiba udah masuk TV dan terkenal. Tapi tetap kelihatan perbedaannya. Kalau boyband Korea tuh waktu ngedance kompak. Satu ke kiri semua ke kiri. Satu ke kanan semua ke kanan. Boyband Indonesia teman-teman. Wah kalau pas ngedance berantakan. Yang satu ke kiri, satu ke kanan, satu motokopi. Wah ya udahlah sekian, nama saya Sandi. Terima kasih. Ahmed kemari. Seru sekali ya barusan. Bagaimana penampilan Anda? Aku deg-degan. Oh deg-degan. Iya. Sama saya juga tadi begitu. Ya namanya juga bakar materi ya. Bakar materi ya. Jadi materi ini kadang ada yang gak matang-matang banget. Kayak tadi yang dibawain gue tuh bukan materi yang matang. Oh bukan yang matang tuh. Bukan, kalau yang mau matang nonton. Wah enggak promo ya. Enggak juga sih. Enggak sih, kalau gue enggak promosi. Lu gimana? Sedar-dar itu belum matang tuh. Tadi lo juga itu materi matang bukan, Ben? Materi baru, bukan matang sih baru. Materi baru. Nah, jadi buat teman-teman yang komika juga atau mau belajar buat stand up comedy ya, dan punya materi yang kalian rasa belum matang atau belum lucu, kalian bisa ikutan salah satu programnya Kotak Ketawa. Apa tuh? Toolsbox. Di mana di Toolsbox tuh nanti kita akan dilatih atau diajarkan menulis materi dengan lebih baik oleh para mentor. Para mentor. Gitu, men. Wah, anjir keren banget tuh. Lu pernah ikutan kan Toolsbox yang pertama kan? Pernah, gua pernah ikutan. Gimana tuh men hasilnya? Kayak tadi. Wah, gak ada hasilnya, men. Kalau kayak tadi. Enggak dong.
Saya gara-gara Toolbox, saya ikutan unboxing 2. Unboxing. Oh iya, unboxing 2. Terus Unboxing 2 kan itu udah rame ya, tempatnya udah bagus tuh di Di- gedung Posana. Walaupun lebih bagus di Koenko ya. jelas Koenko terbaik. Koenko terbaik pokoknya, bagus banget. Setelah unboxing Setelah unboxing sempat show juga kan? sempat show juga. Di mana tuh? Di Ciamis saya show lagi. waktu Oh, itu. sama teman-teman stand up Indo Ciamis. Teman stand up Indo Ciamis saya show lagi. Apa nama shownya? New Generation. New Generation. Dan anak-anak baru doang yang shownya. Oke, mantap. Tadi juga Eki nih yang pertama tampil, Hmm. dia juga waktu itu bikin show Apa tuh? bajingan. Oh yang waktu itu. Yang waktu itu. Oh iya. Itu keren banget Oh, sih. tahu. Iya. Gua nonton juga kan. Iya, gue juga nonton. Seru banget tuh pasti Seru banget bajingan. Seru banget. Ada Eki, ada siapa lagi? Ada Dick John. Di John, ada Aldi Jadong, Ada lagi satu lagi. Oza Rangkuti. Mereka itu semua komika Komika dan bajingan. dan ya. bajingan. Jadi buat teman-teman yang pengen kayak Eki, pengen kayak Oza, pengen kayak Aldi Ahmed, Jadong. Kenapa kayak Ahmed aja? kalian bisa belajar nulis jokes-jokes kalian mulai dari sekarang. Kalau kalian rasa belum lucu, kalian bisa ikutan komunitas stand up di daerah kalian. Daerah Kayak kalian. Ahmed nih. Saya di Ciamis kan ikut Ciamis. stand up Indo Ciamis. Betul. Ke Bandung jadi ikut stand up Indo Bandung. Betul, kayak gitu ya Ahmed ya. Nambah teman juga, nambah relasi juga, Relasi. nambah ilmu juga. Coba nambah beban hidup juga sih sebenarnya kan. Ilmu. Ya, oh iya. Ilmu nambah ilmu maksudnya. Ilmu. Iya, Kirain beban hidup. bukan. Enggak sih. Jadi gitu ya teman-teman untuk barbecue Bakar-bakar. materi Q volume 1. Volume 1. Apa episode 1 ya? Episode 1. Episode 1. Nantinya kita bakal datang lagi dengan komika-komika lain yang tentunya akan membakar materi mereka dan lucu. Lucu. Iya. Jelek sekali ya nih kok. Ini viral lah. Jadi kita bubar aja nih. Bubar aja lah yuk. Ya udah, sampai ketemu lagi teman-teman di barbecue Bakar-bakar. materi Q. Dadah. Mohon maaf.